Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Zaki dan Nauradina Yashrifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah peradaban Islam di masa Nabi Muhammad SAW banyak melewati rintangan-rintangan dan penganiayaan di luar batas manusia. Namun demikian, orang Muslim selalu bersabar dan istiqomah di jalannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW yang selalu bersabar dan istiqomah dalam menyiarkan dan mendakwahkan agama Islam dari periode Makkah hingga periode Madinah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai seorang Rasulullah yang diutus untuk menyebarkan ajaran Islam, melainkan juga sebagai pemimpin negara yang pandai dalam berpolitik. Pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat dua periode. Yang pertama periode Makkah dan yang kedua periode Madinah. Yang pertama periode Makkah. Periode ini berlangsung mulai awal dakwah Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 Masehi hingga hijrah Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Periode ini ditandai dengan masih sedikit dan lemahnya kaum muslimin, sehingga mereka banyak mengalami penderitaan, penyiksaan dan tipu daya. Tetapi sementara Rasulullah selalu mengajak mereka untuk tetap bersabar dan memaafkan. Tiap tahunnya Rasulullah SAW melakukan 3 tahapan dakwah, yaitu yang pertama secara sembunyi-sembunyi. Pada awal mulanya Rasulullah SAW mengajarkan agama Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, seperti anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Dalam tarikh Islam, mereka biasa disebut dengan as-sabiqun al-awwalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan, yaitu sekitar tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah Islam disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Makkah. Tetapi pada saat itu respon yang diterima beliau sangat keras dan masif. Mungkin ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir setiap harinya masyarakat Makkah saat itu. Yang ketiga, tahap dakwah di luar Makkah itu karena keadaan semakin mendesak, tekanan yang selalu didapat oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwahkan Islam ke Habasyah pada bulan Rajab tahun ke-5 dari nubuwah. Dan sekelompok sahabat yang hijrah pertama kali ke Habasyah, yaitu terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pada masa itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Yang kedua, periode Madinah. Periode ini dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah pada tahun 662 Masehi hingga wafatnya beliau pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada periode ini kaum muslimin mulai diperintahkan untuk berperang. Kemenangan demi kemenangan diraih umat Islam serta melawan tipu daya pada kaum Yahudi. Pada periode ini pula kaum muslimin mampu menyebarkan Islam, memperluas daerah Islam, dan membalas serangan musuh. Dahulu Al-Quran turun selama 2 periode ini, sehingga ayat yang turun selama periode pertama atau sebelum hijrah dinamakan Makkiyah, yang mana khitbahnya ditunjukkan kepada penduduk Makkah, dan sedangkan Madaniyah adalah khitbahnya yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Ada juga yang berpendapat bahwa Makkiyah adalah sesuatu yang turun di Makkah dan di daerah sekitarnya seperti Arafah, Hudaybiyah, Mina, dan yang lainnya. Dan sedangkan Madaniyah adalah sesuatu yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Badar, Uhud, Quba, dan yang lainnya. Meskipun itu turun sebelum hijrah. Akan tetapi pendapat yang paling rajuh dan menjadi pegangan ulama-ulama adalah pendapat yang pertama. Jadi Makkiyah adalah suatu yang diturunkan sebelum hijrah, meskipun ia turunnya pada selain Makkah. Dan sedangkan Madaniyah adalah sesuatu yang turun setelah hijrah,
walaupun itu turun selain di Madinah, di mana disitulah didasarkan urutan periodik dan fase-fase dakwah. Pada masa ini juga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kejadian perjanjian Hudaybiyah, peristiwa itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Makkah untuk melaksanakan haji. Namun penduduk Makkah tidak mengizinkan rombongan muslim masuk kota. Dalam perjanjian ini terdapat isi perjanjian Hudaybiyah antara lain: yang pertama, kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun itu, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Yang kedua, kaum muslimin hanya boleh berkunjung di kota Makkah selama 3 hari. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Makkah yang hijrah ke Madinah, namun mereka tidak menolak kalau orang-orang Madinah kembali ke Makkah. Perjanjian yang keempat, diberlakukan gencatan senjata selama 10 tahun antara masyarakat Makkah dan Madinah. Dan perjanjian yang terakhir, setiap orang yang menginginkan ikut antara kaum Quraisy maupun kaum muslimin tanpa mendapatkan rintangan. Dalam masa Nabi Muhammad SAW juga terjadi peperangan yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Perang Ghazwah, yaitu perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua Perang Sariyah, yaitu perang yang dipimpin oleh sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, Perang Ghazwah yang terdiri dari Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Yang kedua, Perang Uhud terjadi pada Sya'ban 3 Hijriah. Yang ketiga, Perang Khandaq terjadi pada Syawal 5 Hijriah. Yang keempat, Perang Mu'tah terjadi pada 8 Hijriah. Yang kelima, Perang Fatu Makkah atau penaklukan kota Makkah terjadi pada 8 Hijriah. Selanjutnya, Perang Hunain terjadi pada 8 Safar 8 Hijriah. Yang ketujuh, Perang Taif terjadi pada 8 Hijriah. Yang terakhir, Perang Wadan terjadi pada 12 Rabiul Awal 2 Hijriah. Perang yang kedua adalah Perang Sariyah, terdiri dari Sariyah Hamzah bin Abdul Muthalib terjadi pada Ramadan 1 Hijriah. Yang kedua, Sariyah Ubaidah bin Haris terjadi pada Syawal 1 Hijriah. Yang ketiga, Sariyah Abdullah bin Jahash terjadi pada Rajab 2 Hijriah. Yang keempat, Perang Sariyah Qirdah terjadi pada Jumadil Akhir 3 Hijriah. Yang kelima, Sariyah Bani Asad terjadi 4 Hijriah. Sariyah Raji' terjadi Safar 4 Hijriah. Yang ketujuh, Sariyah Bi'ru Ma'unah terjadi pada Safar 4 Hijriah. Yang kedelapan, Sariyah Ija'la Bani Nadir, dan yang terakhir Sariyah Al-Qissah. Yang keempat adalah misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk menyampaikan misi dakwah, Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi yang tepat. Nabi mengutus beberapa sahabat yang ahli di bidang strategi politik dan berdiskusi untuk menyampaikan misi dakwah tersebut. Nabi Muhammad SAW telah mengutus sahabatnya menjadi misi dakwah Islamiyah, antara lain: yang pertama, Amr bin Umayyah Ad-Damiri membawa surat untuk An-Najasyi, Raja Ethiopia. Yang kedua, Musailamah Al-Ghazzab Farhah bin Amr Al-Juzami membawa surat untuk Gubernur Romawi. Yang ketiga, Dahyah bin Khalifah Al-Qalabi membawa surat untuk Kaisar Romawi. Abdullah bin Huzaifah membawa surat untuk Raja Persia. Suja bin Wahab Al-Asadi membawa surat untuk Al-Haris bin Syamar. Salis bin Amr Al-Amiri membawa surat untuk Huzah bin Ali. Samamah bin Astal. Hatib bin Abi Balta'ah membawa surat untuk Muqawqis, Gubernur Romawi di Mesir. Al-I'la bin Al-Hadrami membawa surat untuk Al-Munzir bin Sawi, Raja Bahrain. Al-Muhajir bin Umayyah Al-Makhzumi membawa surat untuk Al-Haris bin Kilal di Yaman. Abu Musa Al-Ash'ari diutus ke suatu daerah di Yaman.
Mu'az bin Jabal diutus ke suatu daerah di Yaman seperti dengan Abu Musa al-Asy'ari. Ali bin Abi Thalib diutus ke Yaman. Jarir bin Abi Abdullah al-Bajali membawa surat untuk Zikilak dan Ziimrah. Umaynah bin Hisham al-Fazawi membawa surat untuk Aslam Ghafar. Buraidah bin Al-Hasib al-Aslami membawa surat untuk kaumnya Bani Juhainah. Rafi' bin Makis al-Juhaini membawa surat untuk kaumnya Bani Juhainah. Amr bin As membawa surat untuk Uman, raja di Peluk Persia. Ad-Dahha bin Sufyan bin Auf membawa surat untuk kaumnya. Yasar bin Sufyan al-Ka'bi membawa surat untuk kaumnya Bani Ka'ab. Usamah bin Zaid membawa surat untuk Herokat dari kabilah Juhainah. Dan yang terakhir, perkembangan peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Pada kelahiran Nabi Muhammad SAW bersama dengan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dengan membawa pasukan gajahnya yang sangat besar, yang biasa kita dengar dengan sebutan tahun gajah. Nah, beliau lahir sudah dalam keadaan yatim, dan setelah beliau berumur 8 tahun, beliau menjadi yatim piatu. Lalu beliau hidup bersama dengan paman dan kakeknya. Pada umur 12 tahun, beliau sudah mulai berdagang dengan pamannya. Dengan perantara berdagang, akhirnya beliau dipertemukan dengan Siti Khadijah atau istri beliau yang merupakan saudagar kaya raya. Pada fase kenabian, Nabi Muhammad SAW bertahanus atau menyepi di Gua Hira atas keprihatinannya terhadap bangsa Arab yang pada masa itu masih menyembah berhala. Di dalam gua tersebut turunlah wahyu pertama Nabi, yaitu dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan Allah untuk menyerukan agamanya. Namun setelah Allah menurunkan wahyu yang kedua, yaitu dalam surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad SAW sudah diangkat menjadi rasul dan sudah wajib berdakwah. Dalam dakwah, Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Di sini ciri-ciri periode Mekah yaitu pembinaan dan pendidikan tauhid kepada masyarakat Mekah. Sedangkan ciri-ciri periode Madinah yaitu pendidikan sosial dan politik. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.